Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Prayoga dengan nomor NPM 235520111194. Saya berasal dari Universitas Teknologi Bandung, akan mengerjakan soal modul yang ada pada bab 10, 11, dan 12 pada mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, di sini langsung saja, di sini ada bab 10, yaitu 10.5 yang tes akhir. Nah, di sini ada perintah-perintahnya. Tuliskan perintah SQL untuk membuat tabel provinsi, tabel identitas pada pembahasan subbab 10.3 di atas dengan syarat-syarat berikut. Nah, di mana yang 10.3 ini, yang ini. Nah, kita akan membuat tabel-tabel ini di CMD atau di MySQL. Nah, di sini ketentuannya, pertama ada struktur tabel sesuai dengan yang di atas, menggunakan keyword untuk menyelesaikan tabel. Yang ketiga, dengan menggunakan perintah SQL, tambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas. Nah, di sini pada tabel identitas yang di atas. Nah, di sini tidak ada nomor telepon, jadi kita harus menambahkannya sesuai dengan perintah yang ada. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja untuk pembuatannya. Nah, sebelumnya izin untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan perintah-perintahnya untuk bab 10 ini supaya bisa lebih cepat gitu. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah database-nya. Untuk nama database-nya itu bebas ya. Ketikkan perintah create database. Nama database-nya apa? Saya pakai nama database UAS Bayu bab 10. Ini sudah, jangan lupa titik komanya. Nah, sini sudah terbuat ya. Kita gunakan database tersebut dengan perintah use. Nama dari database-nya UAS Bayu bab 10. Nah, sini database-nya sudah digunakan, sudah ada tanda ini. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Nah, sesuai yang ada perintah di sini, saya jelaskan langsung aja. Untuk pembuatannya terdiri dari membuat tabel provinsi terlebih dahulu, di mana di sini dalam tabel provinsi itu ada ID provinsi, ada provinsinya, terus ada kota, begitu. Nah, di sini juga udah saya buat. Untuk ID provinsi itu menggunakan tipe data integer dengan nilai atau value-nya 5. Dan ID provinsi ini kita jadikan sebagai primary key. Nah, itu ini untuk provinsi dan kota saya menggunakan tipe data varchar dengan masing-masing nilainya 50. Kita langsung aja ya untuk membuatnya. Kita boleh untuk di copy paste. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk database-nya. Kita coba cek. So, tables. Nah, di sini sudah ada. Kita pakai DSC untuk memastikan ya untuk isi dari tabel provinsi tersebut. Nah, di sini udah ada untuk filenya, ada ID provinsi, dan kota sesuai yang ada pada tabel di sini, gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel identitas. Nah, dalam tabel identitas ini terdiri atas ID identitas, name, gender, race, birthday, address, ID provinsi, dan about. Nah, sesuai perintah dari tes akhir ini, bahwa di tabel identitas
harus menambahkan nomor telepon di sini ya. Telepon. Nah, langsung aja kita buat, kembali lagi ke CMD-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat juga ya. Untuk perintahnya itu yang pertama create tabel identitas. Terus dengan ada di dalam tabel tersebut ada ID identitas sesuai yang ada tertera gitu ya. Untuk ID identitas saya menggunakan char dengan nilainya 12 sebagai primary key juga. Untuk name itu menggunakan varchar dengan nilai 40. Untuk gender menggunakan enum yaitu male dan female. Kenapa menggunakan tipe data enum? Karena supaya untuk pilihan usernya cuma ada 2 gitu ya, perempuan dan laki-laki gitu. Kalau misal user mengisikan di luar dari M dan F ini, itu akan tidak terisi gitu ya. Jadi untuk enum ini fungsinya sebagai pemilihan gitu, mau male atau female gitu. Untuk place di sini saya menggunakan varchar dengan nilai 40. Dengan untuk birthday menggunakan date. Kenapa date? Karena itu mengandung tanggal gitu ya, waktu. Untuk address menggunakan varchar dengan nilai 50. Untuk ID provinsi menggunakan tipe data integer dengan nilai 5. Untuk about kita menggunakan teks gitu, karena pasti untuk about ini pasti bakal panjang. Nah, untuk nomor telepon saya menggunakan varchar dengan nilainya 15 gitu. Langsung aja ya. Oke. Enter. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk data tabelnya. Kita untuk coba ya, cek lagi des provinsi. Tabel identitas. Nah, di sini udah ada untuk ID identitasnya sebagai primary key. Gitu. Oke, lanjut. Untuk tabel selanjutnya di sini ada tabel provinsi ya. Provinsi. Yang dimana untuk tabel provinsi ini terdapat DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, untuk kotanya juga ada Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Semarang. Langsung ya. Sini. Nah, untuk provinsi itu diisi oleh kayak Jakarta gitu. Kenapa urutannya harus ini? Kita coba untuk mengetikkan manual aja ya untuk yang ini. Perintah insert untuk tabel provinsi. Nah, terus kita kasih kurung buka. Nah, kita ini sesuai urutan ya, ada ID provinsi, dan kota. Nah, dimana kolom-kolomnya diisi oleh values. Yang pertama, kita boleh enter ya di sini supaya lebih rapi. Pertama, kurung buka 1 karena 1 untuk mengisi ID-nya, ID dari provinsinya, terus nama dari provinsinya. Jangan lupa kasih tanda petik gitu ya, karena tipe datanya char atau varchar gitulah, teks bukan angka. Nah, di sini Jakarta. Terus kota Jakarta.
Nah, saya isi dulu satu ya sebagai contoh untuk yang diketik, sisanya saya copot. Error. Kenapa error? Karena kurungnya kurang satu lagi. Gitu, Bos. Nah, di sini juga tertera ya untuk values-nya harus diisi sesuai gitu. Kita langsung aja ya untuk di chat yang ini. Kita cek lagi ya. Insert into tabel provinsi, di ID provinsi, kota, dan values. Nah, kenapa yang atas error itu karena penulisannya tidak sesuai dengan yang ada pada tabelnya gitu. Sini kayak ini nih tabel provinsi, T-nya harus besar, ID ini yang ini harus besar, ini juga besar. Nah, itu karena ngaruh gitu ya untuk kapitalisasi huruf gitu. Itu langsung saja bisa diketikkan 1, 2, 3 sampai 7 ini untuk ID provinsi, dan untuk provinsinya diisi oleh DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan selanjutnya. Dan untuk kotanya juga yang ini untuk mengisi yang kota. Langsung saja kita enter. Nah, di sini udah masuk. Nah, kita boleh nih untuk mengecek isi tabelnya gitu dengan cara select, kasih tanda bintang, from, nama dari tabelnya apa. Nah, kita kan tabel provinsi. Oke, cek. Nah, di sini udah ada nih untuk tabelnya, diisi tabelnya. ID provinsi udah ada 1 sampai 7. Nama provinsinya, kota dari kotanya gitu. Udah ada. Lanjut kita akan mengisi untuk tabel identitas. Yang mana tabel identitas? Nah, yang ini. Kita akan mengisi ini gitu. Ini langsung saja ya. Untuk isi-isinya kita tinggal copy paste aja supaya cepat. Sini udah ada nih, udah masuk. Boleh untuk kita cek ya, takutnya gitu. Nah, per information juga untuk kayak kalian nih capek untuk mengetik, kalian boleh untuk perintah yang sama gitu, boleh tekan panah gitu, panah atas. Yang paling atas itu ada perintah insert atau select gitu ya. Nah, kita tinggal ganti nih yang ininya, tabel identitas. Nah, begitu ya, ada takutnya nggak kelihatan, boleh di sini tuh, sini udah masuk untuk tabelnya udah ada gitu ya, udah terisi. Nah, lanjut di sini kita akan membuat tabel kabupaten gitu ya. Nah, ini oke. Lanjut untuk membuat tabel kabupaten kita manual aja. Create. Tabel. Kabupaten. Oke. Dengan isian ID kabupaten, dengan tipe datanya integer sebagai primary key, koma jangan lupa ya untuk komanya, enter lagi. Dan untuk kabupaten dan tipe data varchar, kita kasih nilai nih untuk varcharnya berapa. Saya di sini kasih nilai 50. Oke, koma jangan lupa. Yang terakhir ada ID provinsi.
provinsi. Itu lagi provinsi. Nah, ID provinsi ini kita kasih untuk integer, tipe data integer. Nilainya jangan banyak-banyak, saya kasih 5. Oke, di sini udah selesai. Jangan lupa di sini kita kasih tutup kurung dan titik koma. Nah, di sini udah ada nih ya untuk tabelnya. Sekarang kita cek untuk isinya, kita masukkan isi lah. Untuk mengisi tabel kabupaten juga sama ya, tata caranya seperti yang di atas sebelumnya. Kita tinggal nama tabelnya apa, terus kolomnya apa aja, lalu diisi dengan values-nya apa gitu ya, seperti yang sudah. Nah, sini sudah masuk untuk isinya. Kita cek dulu untuk apakah benar untuk tabel kabupaten sudah terisi atau belum. Kita ketikkan lagi nih, select bintang from, nama dari tabelnya apa, tabel kabupaten. Oke. Nah, di sini udah masuk nih untuk tabel kabupatennya gitu. Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Cilacap, dan Lampung Tengah. Gitu. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan menampilkan data sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, sesuai perintah yang ada pada tes akhir ini gitu ya. Nah, di sini disuruh kita untuk menampilkan siapa si nama Setior ini gitu. Nah, di sini untuk perintahnya itu ada sama kayak sebelumnya, select, cuman kalau di sini untuk selectnya kan langsung bintang, yang dimana bintang ini tuh memanggil semua datanya gitu dari tabel kabupaten, sedangkan kan yang kita butuhkan tuh hanya data dari si Setior ini gitu, dengan menggunakan join gitu ya, untuk perintah join. Nah, di sini ada select name, kolom name berarti ya provinsi dan kabupaten dari tabel identitas, lalu dilanjutkan dengan perintah join dari tabel provinsi, identitas, tabel join dari tabel provinsi, tabel identitas, lalu di dalam tabel identitas ini ada ID provinsi gitu ya. Kita coba untuk perintahnya. Nah, kita pastikan lagi semuanya udah benar, lalu kita enter. Nah, di sini udah ada nih bahwa untuk nama Setior ini ada di Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Tengah gitu. Nah, name ini berasal dari sini, provinsi dari sini, kabupaten dari sini. Nah, untuk data-data yang ada di sini tuh kita ngambil nih dari tabel provinsi. Nah, yang dimana di dalam tabel provinsi itu ada tabel identitas juga gitu, ada provinsi. Nah, ini untuk isiannya gitu. Nah, kita juga yang kabupaten kita ngambil nih dari tabel kabupaten begitu. Nah, ini perintahnya, boleh kalian coba di rumah gitu. Nah, untuk soal pertama atau perintah pertama sudah selesai ya, sudah sampai sini. Kita sudah melakukan panggilan terhadap data-data yang kita inginkan menggunakan metode join. Nah, kita cek dulu selanjutnya. Di sini ada soal nomor 2-nya dengan menggunakan designer pada PHPMyAdmin, buatlah relasinya antar tabel tersebut. Nah, kita langsung saja kita buka untuk exam PP-nya, kita klik tombol admin ini, lalu akan diarahkan ke browser kita, lalu ke localhost PHPMyAdmin.
Nah, kita cari dulu di sini nama database-nya apa. Ini udah ada UAS Bayu bab 10 gitu ya. Nah, kita cek dulu nih ke bagian desainer. Nah, di sini belum terrealisasi ya. Belum nyambung lah gitu ya. Belum nyambung. Nah, kita akan merelasikan apa? Kita cek dulu ya. Dari tabel-tabel ini, kita akan merelasikan antar ID provinsi gitu ya, dari identitas ke provinsi, dari kabupaten ke provinsi. Dengan caranya apa? Kita masuk ke bagian identitas dulu. Nah, kita ke struktur. Nah, di sini ada nih ID provinsi, kita klik checklist, lalu kita pilih yang indeks. Nah, di sini udah jadi foreign key. Selanjutnya ada kabupaten, cara yang sama ya. Sini kita klik ID provinsinya, sudah menjadi foreign key ya. Tadi sudah Bayu indekskan ya, udah jadi. Nah, kita tinggal membuat relasinya di desainer gitu ya. Oke. Nah, dengan cara apa? Di sini sudah tersedia tools-toolsnya. Kita cari yang create relationship. Nah, di sini kunci rujukan. Nah, kunci rujukan ini bisa dikatakan sebagai primary key dari induknya. Nah, induknya ada di tabel provinsi di bagian ID provinsi. Nah, ini provinsinya ya, primary key-nya. Kita klik. Nah, kita cari foreign key-nya di mana. Nah, mau ke sini dulu, bebas ya. Bayu coba ke sini dulu. Nah, kita cari yang ini, disamakan gitu ya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan on delete dan on update. Kita pilih aja yang cascade ya. Kita pilih OK. Nah, di sini sudah terrelasi. Ya. Oke, sekarang tinggal kabupatennya, caranya sama, pilih rujukannya, lalu foreign key-nya juga kasih sama saja. Oke, nah di sini sudah ya, kita coba rapikan. Oke, identitas juga di sini, lalu kabupaten. Ini untuk PHP emang agak sulit ya. Harus alon-alon. Oke, udah beres. Nah, kita save dulu nih. Takutnya nanti robah lagi atau gimana lagi, kita save. Di sini ada save ya. Simpan halaman. Kita kasih nama nih. Namanya apa? Relasi antar tabel dari bab 10 ya. Bab 10. Kirim. Oke. Itu kita boleh simpan sebagai apa gitu ya di sininya ya. Ini bebas ya. Oke, nah kan kita udah save tadi di situ, namanya sama jadi nggak bisa di save kembali gitu. Tapi ini udah tersave gitu ya, bahwa ini menunjukkan dari relasi antar tabel dari bab 10 begitu. Oke, untuk bab 10 sudah selesai, dilanjutkan ke bab selanjutnya. Oke, sekarang kita ada di bab 11 yaitu tentang studi kasus. Nah, di sini ada studi kasus 1 dan kasus 2. Di sini saya akan memilih kasus 2. Nah, kita baca dulu untuk teks akhirnya bagaimana. Pilihlah salah satu kasus di atas. Selanjutnya, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Yang kedua, buatlah relasi database dengan menggunakan PHPMyAdmin Designer. Yang ketiga, isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Yang keempat,
operasikan perintah SQL untuk kasus 2 gitu ya, karena kita akan memilih kasus 2 yang B. Poin pertama, ada member melakukan pesanan. Kedua, ada member melakukan pembayaran. Ketiga, member mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya, misalnya di Yogyakarta. Itu. Oke, langsung saja kita masuk ke CMD-nya. Sebelumnya pastikan juga untuk XAMPP-nya tetap dalam keadaan start gitu ya, atau berjalan. Nah, kita buka dulu untuk CMD-nya. Di sini kita akan membuat database-nya, yaitu database UAS Bayu bab 11. Jangan lupa titik koma, enter. Lalu kita gunakan database tersebut. Oke. Nah, di sini udah terpakai. Selanjutnya kita akan membuat tabel sesuai dengan perintah yang ada di sini ya, yang studi kasus 2. Nah, yang ini. Oke. Nah, namun sebelumnya saya izin klarifikasi dulu. Untuk ini saya sudah menyiapkan perintah-perintah CMD-nya dikarenakan untuk keefisiensian dari waktu gitu ya, untuk pengerjaan. Nah, kita split screen aja. Yang pertama kita akan membuat tabel ya. Pertama kita akan membuat tabel provinsi. Nah, sama kayak bab sebelumnya, bab 10, kita tinggal copy paste aja. Ya. Nah, di sini untuk tabel provinsi saya cuman ada 2, yaitu untuk ID provinsi dan nama. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan isi data tersebut dengan data-data yang telah saya siapkan. Ini sebenarnya kita enter dulu, lalu kita masukkan yang baru. Nah, di sini untuk tabel provinsi ini, kenapa sih di primary key-nya ada auto increment? Nah, untuk auto increment ini supaya apabila data baru ditambahkan itu otomatis gitu untuk ID-nya. Contoh, di sini saya memasukkan ID 101 sampai 105 gitu ya, atau 1005. Nah, apabila ada data baru, contoh mau nambahin provinsi Yogyakarta gitu misalkan, nah nanti otomatis bakal ada 1006 gitu di sini. Jadi untuk auto increment ini untuk otomasi dalam pembuatan sebuah primary key gitu ya, atau sebuah value yang unik gitu, tidak sama gitu, satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan membuat table member. Nah, untuk table member ini saya ada ID member, nama member, alamat member, dan provinsi dari member itu sendiri gitu. Ini sama menggunakan auto increment biar cepat gitu dan lebih efisien dalam penambahan data yang baru. Kita isikan dulu untuk tabelnya. Nah, di sini untuk tabelnya kan minimal 5 tuh ya. Di sini ada Bayu, Haris, Lutfi, Yuda, dan Alif gitu. Nah, saya jelasin dulu untuk ID yang ini untuk ID dari membernya. Nah, ID member Bayu ini 194, dan untuk yang ini adalah ID dari provinsinya gitu. Misalkan nih Bayu dari provinsi Jakarta gitu. Jadi diisinya disamakan dengan yang ada di sini. Gitu. Kita klik enter. Nah, selanjutnya untuk tabel ongkos kirim, nah udah masuk. Di
Di sini juga ada ID dari ongkos kirim, provinsi dari ID-nya, ID provinsi untuk ongkos kirimnya, lalu ada biaya gitu ya, atau harga dari ongkos kirimnya. Itu kita masukkan data-data yang ada. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Nah, di sini ada yang unik nih. Untuk tabel pembayaran di sini ada jumlah dengan tipe datanya desimal gitu, biar untuk harga dan lain-lain itu lebih enak gitu, karena desimal kan untuk harga gitu, pembayaran. Langsung saja kita insertkan untuk data-datanya. Selanjutnya ke tabel pesanan. Di tabel ini cuman ada ID pemesanan, member, tanggal dari pemesanannya gitu ya dengan tipe data date. Terus ada total dari desimal. Total maksudnya total dari pesanan yang tipe datanya desimal gitu, 10 dan 2 gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan percepat aja ya, karena untuk proses-prosesnya masih sama antara bab 10, bab 11 sampai 12 itu ya. Cuman copy paste doang. Mungkin saya akan percepat video ini. Nah, di sini juga untuk tabel berita itu ada yang unik juga ya untuk tipe datanya, yaitu ada tipe data untuk konten nih, untuk konten, yaitu tipe data teks. Karena apa? Untuk konten otomatis bakal panjang dan menggunakan teks yang banyak gitu ya. Jadi ini otomatis saya memakai dari tipe data teks gitu ya. Untuk tanggal itu masih tetap sama, date, dan kategori berita ini untuk ID-nya gitu menggunakan integer. Di sini juga ada isiannya. Nah, ini untuk beritanya saya singkat aja ya. Berita X, Y, Z, W, dan V gitu ya. Di sini juga ada kontennya gitu, apanya dan tanggalnya gitu disesuaikan. Ini bisa kalian rubah sendiri ya. Selanjutnya akan saya percepat kembali mungkin setelah yang satu ini. Nah, di sini ada tabel admin, yang dimana di tabel admin ini ada ID admin, nama dari adminnya, member, username, dan password. Nah, untuk username itu ada yang namanya tipe data unik nih, bukan tipe data, lebih ke tipenya gitu, tipe dari username itu sendiri gitu. Kalau yang atas nih untuk ID integer ini sebagai primary key gitu ya. Nah, kalau yang username ini sebagai kode uniknya gitu ya, atau username uniknya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada untuk password gitu ya. Ini acak, boleh kalian isi apa aja. Untuk username juga gitu ya. Nanti buat aplikasinya biar bisa login gitu ya ceritanya. Oke, saya percepat lagi.
Oke. Di sini sudah ada 11 tabel gitu ya. Sudah ada 11 tabel yang kita buat dengan isian-isiannya lengkap. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan member beserta provinsinya gitu ya dengan perintah select. Ini perintahnya. Nah, di sini kita menggunakan metode join gitu ya. Dari tabel member yang diinisialisasikan oleh M kecil menggunakan join dari provinsi gitu ya, atau inisialisasinya P gitu. Nah, untuk member provinsi ID sama dengan provinsi ID gitu ya. Nah, di sini udah muncul nih untuk ID dari 194, itu ada Bayu Aji Prayoga di alamat Jalan Merdeka nomor 1 Provinsi Jakarta gitu ya. Selanjutnya kita akan menampilkan ongkos kirim per provinsinya. Tuh. Nah, di sini untuk memunculkannya juga sama menggunakan metode join. Di sini untuk ongkos kirim per provinsinya ada ID ya, untuk ID dari provinsinya. ID untuk provinsinya, terus nama provinsinya, terus biaya dari provinsinya. Jadi ongkos kirim, contoh nih dari Jawa Barat itu ongkos kirimnya sebesar 15.000, untuk Jakarta ada 10.000, Jawa Tengah ada 20.000, Jawa Timur ada 25.000, dan untuk Bali ada 30.000 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada menampilkan pembayaran oleh member. Oke. Nah, di sini ada ID dari nomor pemesanannya atau pembayarannya gitu ya. ID pembayarannya dengan membernya Bayu Aji Prayoga. Jumlah dari pembayarannya ada 5.000 ya, 50.000 di tanggal 1 bulan 8 2024. Nah, selanjutnya ada untuk pemesanan ya, seharusnya tadi itu pesan dulu gitu, tapi bawalah kita balik aja ya, soalnya data-datanya udah ada. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ID-nya sama ya, tetap sama karena ini menggunakan auto increment, yang dimana pas pengisian dari tabel pemesanan dan pembelian ini itu saya nggak memasukkan nilainya gitu, jadi otomatis untuk auto increment ini 1 sampai 5, sama juga yang ini 1 sampai 5 gitu otomatis. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya, di mana untuk member Bayu Aji Prayoga melakukan pemesanan pada tanggal 1 bulan 7 2024 dengan total 100.000. Nah, di sini juga melakukan pembayaran di tanggal 1 bulan 8, jadi ada rentan waktu 1 bulan dengan nominal pembayaran itu 50.000, jadi masih ada utang gitu ya. Ini bisa otomatis kita inputkan lah berapa pembayarannya atau gimana gitu, terserah kalian. Yang jelas ini sudah ya antara pemesanan dan pembelian. Selanjutnya kita akan menampilkan buku beserta jenis dari buku itu sendiri. Nah, di sini sudah ada nih, Bayu perbesar dulu. Nah, di sini ada nih dari ID buku untuk cyber security dengan ID 112 dengan penulisnya Bayu Aji Prayoga Eskom Mkom, penerbit informatika dan tahun terbitnya 2020. Dan jenis dari buku cyber security ini adalah fiksi gitu. Ini bebas, bisa disesuaikan untuk isiannya gitu, tergantung kalian maunya gimana gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengoperasian perintah SQL gitu ya, sesuai dengan yang ada di sini. Oke,
Kita scroll dulu, di tes akhir ada operasikan perintah SQL untuk kasus 2, member melakukan pesanan, member melakukan pembayaran, dan member mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya, dimisalkan dengan di Yogyakarta. Gitu. Nah, di sini yang pertama, member melakukan pesanan, kita menggunakan select. Oke. Lalu enter. Nah, di sini ada nih untuk nama membernya, yaitu Bayu Aji Prayoga dan lain-lain, dengan tanggal pemesanan dan total pemesanan. Jadi gitu, untuk Bayu ini sudah melakukan pemesanan pada tanggal segini dan jumlah pesanannya atau total dari harga pesanannya adalah 100.000. Selanjutnya kita akan member melakukan pembayaran gitu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini udah tampil di mana pemesanannya tanggal 1 bulan 7 dan melakukan pembayaran pada tanggal 1 bulan 8 dengan nominal 50.000. Selanjutnya ada member mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya sendiri gitu, atau misal nggak harus Jakarta nih, tapi bisa di Jawa Barat gitu ya contohnya. Nah, di sini tuh kayak ini untuk kita kan mencari ya untuk provinsi Jakarta itu berapa. Nah, di sini untuk Jakarta sebesar 10.000 gitu ya. Kita coba ganti deh, jangan Jakarta Jawa Barat ya. Kita coba. Oke. Nah, untuk Jawa Barat sendiri itu ada di 15.000, begitupun untuk Jawa Tengah ya kalau mau. Kita tinggal rubah aja tengah. Nah, untuk Jawa Tengah itu ada di nominal 20.000. Itu ya teman-teman, ini bisa disesuaikan gitu ya. Misal ini juga kan menurut ID bisa boleh gitu, terserah kalian. Nah, bagi kalian yang memerlukan untuk perintah-perintah CMD-nya atau modulnya, itu boleh ya. Nanti saya akan taruh di deskripsinya gitu ya. Oke, untuk bab 11 ini untuk pembuatan table dan database-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat relasinya. Nah, di sini untuk yang nomor 2 nih. Buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer. Itu teman-teman. Jadi kita buka dulu nih untuk PHP-nya. Kita klik admin di sini. Ya. Lalu kita cari untuk nama database-nya apa. Di sini nama database-nya Bayu bab 11. Oke. Oke, kita udah masuk ke PHP MyAdmin-nya. Sekarang kita langsung aja ke tombol desainer, ada di sebelah sini. Takutnya kehalangan, ada tulisan desainer. Kita klik. Nah, ini adalah tabel-tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba merelasikan antar tabelnya. Kita coba contohkan, di sini ada create relationship dulu. Nah, kita cari primary key-nya yang kita mulai dari adminnya. Ini untuk primary key-nya, lalu untuk foreign key atau foreign key-nya ada di tabel ini, dari admin ID. Nah, ini. Oke, nah di sini untuk galatnya hilang pada kolom. Kita harus menambahkan galatnya dengan cara kita pergi ke bagian buku tamu. Di sini kita ke struktur. Lalu ada di sini admin ID, kita checklist, lalu kita pilih di sini tombol index.
di sini sudah selesai, kita coba kembali lagi. Memiliki dan print-nya. Ini kita pilih cascade aja. Nah, di sini udah terrelasikan gitu. Oke, prosesnya sama seperti yang ini gitu ya, tinggal kita indekskan yang ini. Pokoknya semua yang ujungnya ID kita indekskan, seperti provinsi ID, member ID, terus ada jenis buku ID, kita relasikan semuanya. Oke, mungkin di sini saya akan percepat untuk mengindekkan. Oke, di sini udah selesai untuk pengindekannya. Lalu kita lanjutkan ke pembuatan relasi. Masuk lagi ke designer. Nah, ini kita sambung-sambungin aja dengan ID-ID-nya gitu. Ini saya juga akan percepat. Oke, di sini sudah selesai untuk merelasikan antar tabelnya. Sudah cukup rapi. Sekarang kita coba rapikan kembali. Ini tinggal tarik-tarik aja. Ya, nah ini untuk merelasikan studi kasus yang kedua dari bab 11 udah selesai. Boleh untuk dan screenshot atau gimana, bebas, nanti saya kirimkan relasinya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ke bab 12. Sekarang sini kita ada di bab 12 di tes akhir. Di sini juga ada petunjuk-petunjuknya. Yang pertama, berdasarkan petunjuk pada poin 10.3, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. 2. Buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin dan isi simple data masing-masing tabel minimal 5 data, lalu operasikan perintah SQL. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan untuk normalisasi 3NF. Nah, di 10.3 ini bentuk tabelnya sebelum dijadikan sebuah database gitu. Tabel tersebut, di tabel ini juga sudah memenuhi kriteria-kriteria dari normalisasi. Nah, sekarang untuk ya akan ambil dari studi kasus dari bab 11 ini, yaitu kasus pertama. Kita buka dulu Excel untuk di sini ada sebuah tabel yang dimana tabel yang ini tuh belum dinormalisasikan atau tidak normal. Nah, apapun yang tidak normal itu harus dinormalkan atau dinormalkan. Tingkatan dari normalisasi ada 3. Yang pertama ada 1NF, 2 ada 2, dan yang ketiga 3. Itu. Nah, saya akan jelaskan untuk yang 1NF gitu. Ini untuk tabel sebelum 1NF, dimana di tabel ini ada data yang dimana tabel data prodi atau mahasiswa ini, bagian kolom prodi itu ada 2 mahasiswa yang jurusannya sama, fakultasnya sama, dan kelasnya sama. Nah, ini kan di merge kan. Nah, ini nggak bisa, nggak normal ini.
jadi harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Nah, boleh kita lihat ke samping. Nah, ini adalah tabel yang telah dinormalisasikan gitu ya, yang 1NF. Jadi untuk datanya dipisah. Ya kita bikin tabel gender, kan biasanya ada laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan P dan L. Kayak gini contohnya. Nama contohnya Bayu, terus ada Haris. Nah, di sini untuk Bayu kan di sini gender ya. Gender ada Bayu itu ada M, L dan P, laki dan perempuan yang di bawah. Dalam tabel ini biasanya di RJ ya. Ini biasanya ada checklistan, jadi untuk Bayu L, Haris juga. Nah, ini kan data yang bisa dikatakan tidak normal. Kita normalisasikan dengan cara langsung aja kita di sini. Haris. Nah, di sini langsung aja gender L, laki. Ini bisa dikasih nama, terus gender. So, ini adalah normalisasi pertama gitu ya. Nah, kita lanjut ke normalisasi kedua. Nah, di sini ada tabel sebelum normalisasi. Datanya gini. Nah, kalau kita sudah menjadi 2NF seperti ini, kita baca dulu untuk penjelasannya. 2NF adalah bentuk normal kedua yang menuntut agar tabel sudah memenuhi kriteria 1NF dan setiap atribut non-primer harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama atau primary key, yang artinya tabel tidak boleh memiliki ketergantungan parsial, yaitu kolom yang hanya bergantung pada sebagian kunci utama. Nah, jadi kan di sini ada fakultas, ada ID kelas, ada ID prodi. Nah, itu harus dipisah-pisah lagi gitu kan. Ini udah 1NF nih yang ini. Kita kan lanjut ke 2NF nya gitu. Jadi kita hilangin aja yang ini, fakultas-fakultasnya, jadi biar gak nginduk dalam satu primary key gitu. Nah, primary key-nya yang mana? Yang ini, NPM primary key. Tuh, ini nginduk semua ke primary. Ini jangan kan. Jadi kita harus pisah-pisahkan, atau kita hilangkan ininya, jadi cuman yang diambil itu ID-nya seperti ini. Ini sudah menjadi 2NF dan dikasih tabel, sama tabelnya tabel mahasiswa. Nah, terus lanjut, setelah yang diambilnya cuman ID-nya, kita lanjut bikin tabel baru gitu, tabel fakultas, yang dimana dalam tabel fakultas itu ada ID fakultas dan fakultasnya gitu. Di kelas, prodi ini juga sama gitu. Nah, lanjut ke 3NF. 3NF adalah bentuk normal ketiga yang menuntut agar tabel sudah memenuhi kriteria 2NF dan semua atribut non-primer tidak memiliki ketergantungan transip terhadap kunci utama. Artinya, setiap atribut non-primer harus langsung bergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-primer lainnya gitu. Ya, jadi setelah kita pisah-pisahkan yang ini aja ya, kita itu jangan bergantung lagi kepada yang ini, jangan bergantung lagi. Nah, jadi harus dipisah-pisah. Untuk DNF itu lebih detailnya gitu, lebih detailnya supaya bisa terpisah. Contohnya di sini ada, nah ini kan sebelum dipisah-pisah ini kan komplit.
Nah, kalau tidak sudah 3NF itu ini. Jadi ini tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel kelas, tabel prodi. Jadi udah misah gitu kalau untuk 3NF tuh udah misah-misah. Nah, untuk kasus sekarang di modul 12 kita akan lakukan DNF pada studi kasus yang ada pada bab 11. Nah, ini di kasus pertama kita akan membuat tabel-tabel ini menjadi 3NF gitu. Aja kita buka MD-nya. Oke, kita sudah masuk ke MD-nya. Sekarang kita akan buat dulu database-nya. Kasih nama UAS sebagai bab 12 saja. Enter, lalu kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk perintah-perintah dari CMD-nya supaya lebih cepat dan efisien. Ini kita akan membuat sebuah table, itu table mahasiswa. Nah, di sini dalam studi kasus pertama ada 11 tabel. Jadi kita harus membuat 11 tabel ini, jadi mulai tabel mahasiswa sampai tabel jadwal kuliah. Mungkin ini akan saya percepat atau saya skip gitu ya untuk pembuatan tabelnya. Nah, ini sebagai primary key gitu. Jadi setiap tabel tuh harus memiliki primary key sendiri gitu. Nah, kayak ini, kayak tabel KRS ini juga memiliki primary key-nya yaitu sebagai ID semester. Nah, di sini juga untuk tabel mahasiswa ini kita menggunakan NPM sebagai primary key-nya. Nah, terus di sini ada tipe data integer. Kenapa kita menggunakan tipe data integer? Karena kebanyakan untuk primary key itu menggunakan angka-angka, berarti integer gitu ya, biar lebih cepat juga. Nah, untuk integer juga kita nggak kasih batasan atau nilai. Nah, selanjutnya kita buat nama dan menggunakan tipe data varchar yang dikasih nilai 100, ya ada batasannya. Begitu juga untuk prodi. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk isi-isiannya, mulai dari NPM, nama, dan prodi-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke PHP My Academy-nya. Langsung saja buka My Academy-nya. Kita akan arahkan ke lokal. Nah, ini kita cari database-nya yang tadi bab 12. Nah, di sini sudah ada nih 11 table, mulai dari agama sampai provinsi. Tiap table juga udah ada pluralnya, edi, agama gitu. Nah, mahasiswa ini udah ada PM sebagai primary key, nama, dan prodi. Nah, uniknya untuk NPM ini memiliki kunci untuk primary key. Nah, pasti perbedaan dari primary key dan foreign key-nya
Untuk primary key itu menggunakan kunci warna kuning atau emas, dan untuk foreign key biasanya menggunakan kunci berwarna abu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya relasinya apakah sudah ataukah belum. Nah, di sini belum berelasi ya. Sedangkan pada modulnya kita diperintahkan untuk merelasikan. Nah, ini. Buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Oke. Coba untuk merelasi. Sebelumnya saya akan rapikan dulu untuk tabel-tabel ini. Oke, di sini tabelnya udah cukup rapi. Agar tidak berubah, mari kita save dulu ya. Dengan cara kita lalu ke simpan halaman, kasih nama relasi antar tabel bab 12. Lalu kita akan coba merelasikan. Nah, sebenarnya kita tinggal tombol ini di relasi, lalu pilih primary key-nya. Namun ini pasti bakal ada error gitu atau tidak bisa. Kita coba tunjukkan ya di provinsi sebagai primary key, lalu kita akan masuk ke terusnya. Oke. Ini untuk provinsi ini berdiri sendiri ya, nggak bisa mana-mana, jadi ini nih. Ini untuk NPM kan sebagai primary key. Nah, foreign key-nya kita cari NPM lagi di tabel yang lain. Nah, kayak ini. Nah, ini pasti ada galat indeks hilang pada kolom. Ini pasti bakal muncul karena kita belum mengindekskan ini NPM. Jadi ID NPM-nya belum kita indekskan di tabel yang lain. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengindekskan NPM dan lain-lain? Kita bisa cari nih. Yang pertama kita cek nih di tabel DVA. DVA kita cari struktur, lalu kita checklist yang NPM, baru kita indeks. Kita bisa coba lagi nih relasi ini prinsipnya. Ini ada pilihan nih, ada cascade, null, no option, dan kita pakai cascade aja gitu ya. Ini udah nyambung gitu, sudah terrelasi antara NPM ke NPM yang ada di tabel. Selanjutnya kita akan merelasikan seluruh tabel ini gitu. Mungkin saya akan percepat juga ya biar cepat gitu. Information di sini ada cascade gitu ya, set null, action, matrix, apa sih fungsinya gitu. Nah, mari kita buka di sini. Cascade adalah tindakan yang dimana untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau penghapusan pada tabel induk atau parent table akan diterapkan juga pada anaknya. Jadi segala tindakan yang ada di cascade ini bakal otomatis gitu disamakan. Contoh udah ada di sini, langsung saja ya singkat waktu. Ini juga ada no action, dimana tindakan ini mirip dengan retrieve, artinya tidak ada tindakan yang akan diambil jika baris terkait di tabel anak. Perbedaannya adalah bahwa no action biasanya mungkin integritas data diperiksa setelah pernyataan SQL selesai proses, sedangkan retrieve memeriksa integritas data segera. Nah, terus di sini juga yang set nol, tindakan ini akan mengatur nilai foreign key tabel anak menjadi nol jika barisan terkait di tabel induk dihapus atau diperbarui. Ini berguna jika kita ingin mempertahankan
anak tetapi memutuskan untuk hubungan dengan table induk. Jadi untuk set null tuh ya kalau dihapus nih di table induknya, nah si table anaknya tuh gak akan hapus gitu ya. Itu set. Oke, nah di sini saya merelasikannya segini dulu untuk itu ya. Jadi untuk penjelasannya, untuk relasinya antar table nanti saya kirim untuk source code-nya atau perintah-perintah CM ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pengerjaan dari bab 10 sampai 12 dari saya Bayu Aji Prayoga pamit undur diri.